Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Suci Amarwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Dalam aksi nyata saya kali ini di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Uci Rahmatul Hijriah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sumberasih. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, tetap semangat ya Bu Uci ya. Oke Bu Uci, sebelum saya melakukan supervisi ya, kita adakan kegiatan awal ini. Ini namanya pra-observasi ya Bu ya. Jadi maksud dilakukannya pra-observasi itu pada dasarnya agar Bu Uci nanti lebih siap, lebih tenang, dan lebih pede ya di saat saya mengobservasi kegiatan belajar mengajar Bu Uci di dalam kelas ya. Jadi memang ya pra-observasi itu ya seperti inilah Bu ya, ngobrol-ngobrol santai, tetapi ada tujuannya yang jelas ya. Tujuannya adalah menyepakati tentang rubrik penilaian observasi ya Bu ya. Jadi nanti ketika saya melakukan observasi itu kan ada rubrik penilaiannya itu ya Bu ya. Nah, itu yang nanti akan saya observasi. Jadi tenanglah Bu Uci ya, saya tidak akan melakukan penilaian di luar apa yang kita sepakati. Jadi penilaiannya adalah apa yang kita sepakati kali ini. Harapan saya Bu Uci nanti betul-betul bisa mempersiapkan ya lebih baik lagi ketika saya akan melakukan supervisi di kelas. Jadi paham ya Bu ya mengapa kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kemudian saya ini ada yang perlu saya perjelas dan dipertanyakan berkaitan dengan apa yang akan kita sepakati kali ini Bu. Yang pertama adalah apa nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu mendapatkan informasi berupa fakta-fakta pada kehidupan sehari-hari yang nantinya disajikan dalam bentuk berita ataupun vlog seperti itu. Oke, berarti tujuan pembelajarannya ada satu ya Bu ya, yaitu mendapatkan informasi berupa fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari disajikan dalam bentuk berita atau vlog. Kemudian pengembangan kompetensi apa Bu nanti yang akan Ibu Uci kembangkan? Jadi ada dua pengembangan kompetensi yaitu pengetahuan berupa informasi dalam sebuah berita termasuk fakta-fakta itu tadi Bu. Selanjutnya ada keterampilan yaitu ada keterampilan menulis juga dan keterampilan berbicara seperti itu Bu, karena nanti ada dua produknya yaitu berupa berita yang untuk siswa-siswa yang kurang mampu berbicara mereka bisa menulis, sementara untuk siswa-siswa yang malas menulis misalkan seperti itu itu bisa membuat vlog atau berbicara seperti itu. Jadi di keterampilannya ada dua ya yang akan dikembangkan. Oke. Lalu Bu Uci ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kemudian untuk mencapai dua kompetensi yang akan Ibu Uci kembangkan tadi, rancangan strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Saya akan menggunakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau Social Emotional Learning itu tadi Bu, dengan metode pembelajaran project based learning. Jadi projectnya adalah membuat suatu berita itu tadi. Diferensiasinya yaitu ada sebuah vlog dan juga ada berupa tulisan seperti itu. Bagus ya, dan di sini Bu Uci sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nanti Bu, apakah ketiga-tiganya itu dalam artian dilaksanakan secara bersamaan atau mungkin hanya
satu atau dua saja Bu untuk diferensiasinya? Hanya dua Bu yang akan kami tampilkan. Yang pertama pada diferensiasi konten, yaitu saya akan menampilkan video ataupun rekaman. Jadi nanti untuk siswa-siswa yang kurang mampu dalam membaca, jadi kadang ada siswa yang memahaminya melalui pendengaran, itu kita memanfaatkan video atau rekaman. Sementara untuk siswa-siswa yang lebih dominan kepada membaca, Bu, jadi itu kita berikan sebuah teks berita. Lalu untuk produknya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada yang berupa tulisan, ada yang berupa vlog, sehingga nanti akan kami gabungkan siswa yang mampu membuat tulisan dengan siswa yang mampu membuat vlog, itu nanti kami jadikan satu kelompok. Tulisan tersebut kami jadikan vlog untuk siswa-siswa yang kurang mampu untuk menulis, sehingga mereka menyampaikannya melalui vlog itu tadi. Oke, jadi ada dua nanti yang akan Bu Uci lakukan diferensiasinya, yaitu diferensiasi konten dan produk. Media pembelajarannya yang mau dipakai apa ya Bu ya? Ini menggunakan media pembelajaran berupa video-video Bu, video-video yang ada berita yang ada di YouTube yang sedang kekinian ya, yang hangat-hangatnya seperti itu. Jadi kami memanfaatkan video-video tersebut sehingga anak-anak lebih mudah nantinya dalam mendapatkan informasi. Itu medianya ya Bu ya. Lalu berkaitan dengan penilaian Bu atau evaluasi pembelajaran. Jadi dalam penilaiannya kami sudah menyiapkan rubrik untuk pengetahuannya. Tentu pengetahuannya meskipun berupa tulisan maupun berupa vlog nanti sama Bu kalau untuk yang pengetahuan. Tapi untuk yang keterampilannya nanti rubriknya akan berbeda. Yang satu berupa tulisan, rubrik untuk yang menulis, yang satu rubrik untuk yang berbicara. Jadi sudah dipersiapkan ya Bu, rubrik untuk penilaiannya. Kemudian kapan ini saya bisa ngikut Bu Uci masuk kelas ini? Insya Allah hari Rabu besok Bu. Hari Rabu ya. Di kelas berapa ya Bu ya? Kelas 11A. Kelas 11A jam ke-5.6. Oke, berarti ya Bu Uci saya nanti besok ya berarti ya. Besok di jam ke-5.6 di kelas 11A ya, jadwalnya Bu Uci untuk saya supervisi. Jadi Bu Uci, saya nanti akan mengobservasi proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan. Kemudian saya juga akan membuat catatan-catatan penting lah Bu ya ketika mengobservasi Bu Uci, karena catatan-catatan penting itu nanti juga sangat diperlukan ketika kita ngobrol-ngobrol lagi setelah observasi, yaitu di pasca observasi. Terima kasih ya Bu Uci ya. Semoga apa yang kita komunikasikan saat ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Dan yang pasti Bu Uci ya, kegiatan supervisi akademik ini semoga bisa menjadikan anak-anak kita menjadi lebih termotivasi lagi, belajarnya lebih bahagia lah ya, karena memiliki guru-guru yang penuh dengan inovasi. Terima kasih Bu Uci. Sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan, dan kami akan bertemu kembali dengan Bu Uci setelah observasi, yaitu di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah ya. Saya presentasi dulu ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Ayat profil ada, itu Airin Sakura dari Hidayah. Ada semua ya hari ini ya? Luar biasa. Oke ya, pada pertemuan yang kemarin ya, kita sudah belajar tentang, masih ingat? Masih. Ya, kemarin Bu Uci sudah menjelaskan
sehingga mampu mempersiapkan diri membuat vlog yang baik sesuai dengan tema yang diinginkan. Itu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi dari berita-berita yang sedang booming saat ini ya. Apa kira-kira? Pernah baca berita? Pernah kan? Pernah baca koran? Pernah. Apa terakhir baca koran? Kemarin. Ya, sekarang berita nggak hanya di koran, tuh di HP sudah lengkap ya. Ya, jadi kita bisa tahu informasi apa saja baik di dalam negeri maupun di dalam Probolinggo ya, maupun di luar negeri. Kita bisa lihat sekarang melalui HP, bahkan lebih cepat. Kalau dulu ya, saya seusia kalian, kalau ada berita hari ini terjadi baru besok atau besoknya lagi berita itu datang. Tapi kalau sekarang tidak, hari ini ada berita, ada kejadian, setengah jam sudah ada beritanya. Begitu ya. Apalagi sekarang ada vlog ya tadi ya. Hari ini kejadian, hari ini juga ada beritanya. Atau langsung disiapkan langsung dari ya kan biasanya ada yang seperti itu ya. Jadi begitu. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya ya, silakan kalian mengisi. Ini saya kirim di grup WA ya, WA kelas ya. Jadi itu nanti silakan kalian isi. Semuanya punya HP ya? Ada yang nggak punya HP? Boleh nggak punya HP, tapi nggak mau sekolah biasanya ya. Itu saya kirim di kelas, silakan kalian isi. Ya, kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian, nggak usah nyebut banyak karena itu individu masing-masing ya. Sudah mengisi? Sudah masuk? Ya. Saya cek dulu. Sudah deh. Saya isi. Sudah. Oke ya. Dari jawaban-jawaban kalian ini nantinya saya akan menentukan ya. Jadi kelompoknya akan saya tentukan dari jawaban-jawaban kalian ini. Jadi Hidayah, Guru, Alwi yang sudah, yang lainnya silakan. Kesulitan pusing disesuaikan dengan dirinya masing-masing ya. Oke ya, ternyata sudah banyak yang mengisi ya. Oke ya. Sambil kita saya mau menentukan siapa berkelompok dengan siapa, silakan kalian baca ya. Kita harus terbiasa membaca. Ya. Biasa kita baca sebuah berita. Kalau yang kemarin di halaman
Betul. Di sini ada video, dan teksnya. Yang sudah kamu baca kemarin ya, halaman 43. Ya, kemarin kan kalian sudah membaca halaman 42. Sekarang kita akan membaca yang halaman 43. Di situ ada video ya, Go Digital sebagai UMKM bertahan di tengah pandemi. Jadi untuk kalian yang senang melihat video ya, harus mendengarkan, senang melihat, nggak senang membaca ya, kalian bisa menggunakan video tersebut sebagai referensi ya. Oh begitu ya, beritanya dari situ seperti itu. Untuk kalian yang lebih senang membaca, silahkan kalian membaca teksnya. Di sini di bawahnya ada teksnya ya. Ya, jadi silahkan. Saya juga punya video. Kalau misalkan kita mau membuat apa, mencari, kita juga bisa. Bu, saya nggak mau yang di sini. Beritanya sudah salah jurusan, Bu. Sudah di tengah pandemi, sekarang sudah ada pandemi, ya. Kalian bisa mencari referensi sendiri di HP kalian masing-masing. Contohnya ini, saya mencari di Liputan Tenang, ya. Ini saya langsung ketik berita di Liputan Tenang tanggal 19 November, ya. PPN akan naik 12%, ya. Pusat belanja pakaian, emas atau makanan elektronik siap-siap ya, karena harganya akan lebih mahal setelah pemerintah menetapkan kenaikan pajak kedelai atau PPN menjadi 12% yang akan mulai 1 Januari 2020. Ya. Jadi silakan di HP kalian itu banyak sekali berita, tidak hanya tentang PPN, tidak hanya liputan 6, ada liputan 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya ya. Ya, jadi di HP kalian ada banyak sekali berita. Silahkan kalian cari. Jadi tidak hanya di sini aja. Di sini kan sekarang aku ini tengah pandemi, sekarang sudah nggak pandemi. Boleh kalian cari referensi di situ, ya. Caranya gimana sih? Di sini kan ada ya. Kalau di HP-nya langsung betul ada tulisannya berita. Ya, kok ada di kita sudah punya berita apa saja yang mau cari, ya. Wis, silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengamati sebuah berita. Ya, untuk mengamati, mendengarkan, menyaksikan, silakan. Boleh. Ya, ini kalau mau berita yang ini ya tinggal diklik ini aja. Tapi kalau kamu cari berita yang lain, kamu bisa cari kan? Boleh cari berita yang lain, nggak harus kan? Ini sebagai contoh. Ya kalau kamu suka video, kamu bisa lihat itu. Kalau kamu suka yang teks, kamu bisa baca banyak di sini ya. Sudah. Berita tanggal yang nggak boleh lah. Sudah ini
dan ada teksnya juga. Jadi kamu silakan memasukkan jawabannya di sana. Oke ya? Sudah. Sudah? Ada kesulitan? Gampang sekali ya. Oh ternyata bikin video itu gampang, kok tinggal dipencet aja videonya di kamera. Sudah keluar semuanya ya. Oke ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang luar biasa ya. Dari pembelajaran kita hari ini ya, dari pembelajaran kita hari ini kira-kira apa sih yang paling menyenangkan dulu? Bikin video gampang tuh, bikin video. Jadi ngerti saya kalau bikin video itu segampang itu ya. Kalau yang paling tidak menyenangkan apa, Imam? Yang paling nggak menyenangkan pembelajaran ini kenapa sih kok nggak menyenangkan? Banyak tugasnya. Manis ya. Kan cuma disuruh bikin ini, berkelompok juga kamu kelompoknya bertiga loh ya. Oke ya. Nah kira-kira hal apa sih yang kalian bisa petik dari pembelajaran kita hari ini? Hah? Apa? Dan apa? Apa Maulana? Pembelajaran apa yang bisa kita petik hari ini? Kenapa kok senang? Ini mukamu nggak menyenangkan ini. Iya, jadi kita jadi tahu Bu. Jadi kelihatan pakainya. Ya. Jadi katanya Khairul Anam kita yang saya awalnya nggak pede bikin video, ternyata oh gitu aja loh ternyata ya bikin video. Nggak sesusah yang saya bayangkan. Ya, lebih enak bikin video Bu daripada menulis katanya Khairul Anam seperti itu kan. Terima kasih ya untuk kita hari ini. Kita yang luar biasa. Ya, pembelajaran kita di minggu yang akan datang, jangan lupa kita akan belajar tentang cerpen, ya, cerita pendek. Setelah kita belajar apa ini? Pelajaran apa ini? Berita. Oh iya. Berita. Minggu depan kita akan belajar tentang cerita pendek. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak semuanya. Kali ini sampailah saya pada tahapan pasca observasi. Setelah tadi saya mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengamati secara langsung dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya ya, Ibu Uci Rahmatul Hijriah. Pada kegiatan pasca observasi saya kali ini, saya juga sangat berbahagia karena dibersamai oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Lailatul Qamariah. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah baik sekali. Kita semuanya sehat-sehat semuanya ya. Oke, baiklah kita ngobrol lagi ini untuk yang kedua kalinya ya Bu Uci ya. Kemarin di pra, kemudian tadi saya sudah mengikuti Bu Uci di kelas ya dalam pembelajarannya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi dalam pasca observasi. Bu Uci, bagaimana perasaan Ibu tadi selama kegiatan observasi berlangsung tadi? Agak deket ya, karena biasanya kan saya pembelajaran sendiri terus ini ada yang jenengan, jadi saya agak waduh gimana ini, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Anak-anak juga saya merasa bangga, oh ternyata anak-anak bisa seperti yang saya harapkan. Alhamdulillah. Ada sedikit grogi ya. Benar, saya sudah senyum-senyum loh saya ya, dan di pra kemarin saya sudah bilang saya hanya akan melakukan apa yang saya akan menilai apa yang sudah kita sepakati. Kemudian
dalam proses pembelajaran yang tadi Bu Uci lakukan, kira-kira ini Bu Uci merasa apakah sudah sesuai ya dengan yang kita perbincangkan waktu pra kemarin? Alhamdulillah ya sesuai Bu, tapi ada saja yang kurang nih, namanya pembelajaran itu kan nggak bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena di tengah perjalanan ada yang kurang seperti itu. Jadi memang untuk tujuan pembelajarannya tercapai, tapi untuk yang lain-lainnya itu masih ada kekurangan bagi saya nih. Sehingga perlu diperbaiki lagi ke depannya. Masih ada kekurangan ya. Oke. Kira-kira tadi ketika dalam KBM tadi kekurangannya yang Bu Uci rasakan apa ini? Jadi yang pertama itu dalam pembagian kelompok saya kemarin tidak memikirkan bahwa ternyata anak yang suka menulis itu lebih banyak Bu daripada yang suka berbicara. Akhirnya itu tadi bagaimana ya biar matuk gitu, akhirnya saya gitu kan. Terus yang kedua, saat selesai mengumpulkan, karena mungkin anak-anak kan membuat Bu, jadi waktunya butuh waktu yang panjang sehingga mereka tidak tahu hasilnya. Ketika gimana ya biar teman-temannya itu juga tahu, oh ini loh hasil karya kami, seperti itu. Jadi ya tadi di pembelajaran itu di kelompoknya anak-anak mungkin sedikit lama ya dari prediksi itu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi dari diferensiasi yang kemarin rencananya dibuat konten sama produk itu terpenuhi semua kan? Ya alhamdulillah terpenuhi seperti itu Bu. Jadi kalau untuk kontennya memang sudah ada dua, yang satunya membuat tulisan, yang satunya membuat video. Memang sudah mereka juga menyaksikan video di HP-nya masing-masing, dan mereka yang senang membaca bisa membaca, memang seperti itu. Cuman ya itu tadi kesulitannya adalah pengelompokan Ya. Kira-kira kalau Bu Uci tadi dalam pembelajaran sudah merasakan ada sih sedikit hambatan ya. Solusi apa ya untuk berikutnya sehingga hambatan itu bisa semakin diminimalisir? Jadi menurut saya nantinya saya harus benar-benar mengelompokkannya lebih lagi Bu. Jadi biar tahu, oh ternyata mereka senangnya menulis atau memvideo. Mungkin di pembelajaran yang akan datang, mungkin sebelumnya saya sudah mempersiapkan. Jadi saya tahu, oh anak ini senang itu. Jadi nggak lama-lama ketika saya mengelompokkan. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya, saya memberikan waktu sehingga mereka itu ada waktu untuk menyaksikan atau membaca hasil berita mereka. Jadi antar teman gitu, maksudnya antar kelompok ya. Jadi penilaian antar kelompok seperti itu. Berarti sudah punya ini ya Pak, sudah punya gambaran ya dari hambatan yang ditemui tadi di kelas. Bu Uci sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya gitu. Kira-kira pertemuan berikutnya itu sudah mempraktekkan itukah sehingga tidak lagi muncul hambatan seperti yang terjadi saat ini Bu Uci? Kira-kira rencanakan kapan ini? Pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi saya berencana untuk pertemuan selanjutnya saya akan ada penilaian antar teman sehingga mereka bisa mengetahui, oh ini punya teman saya seperti ini punya teman saya seperti ini, sehingga mereka bisa menilai antar kelompok seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Uci ya. Jadi ini tadi Bu Uci sudah saya melihat dari beberapa catatan saya, di rubrik catatan saya ternyata ada kesamaan sudah apa yang sudah Bu Uci sampaikan tadi. Kemudian Bu Uci juga sudah menyampaikan hambatannya, sudah menemukan solusinya. Berarti ini sebagai rencana tindak lanjut ya Bu Uci ya. Nanti akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Uci. Jangan lelah untuk terus berinovasi, memperbaiki dan berefleksi ya demi anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.